Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Mumtaz Fakria dari jurusan Accounting angkatan 2025 dengan NIM 1016042510019. Di video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan dagang dan juga saya akan melakukan simulasi secara langsung di Excel mulai dari penjurnalan dari perusahaan dagang hingga ke laporan keuangannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait konsep perusahaan dagang. Perusahaan dagang atau merchandising inventory adalah perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Dan tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan jual. Yang dimana selisih ini biasanya nanti akan disebut sebagai HPP atau harga pokok penjualan ataupun BPP, beban pokok penjualan. Di perusahaan dagang sendiri nantinya akan ada dua POV. Ada saatnya kita akan menjadi buyer, ada saatnya juga kita menjadi seller. Ada saatnya kita menjadi buyer ketika kita membeli persediaan barang dagang ke supplier, dan juga ada saatnya kita menjadi seller ketika persediaan barang dagang yang kita miliki akan kita jual ke customer. Yang dimana nanti ini akan ngaruh ke penjurnalannya. Jurnal buyer dan seller nantinya itu akan berbeda. Metode pencatatan di perusahaan dagang sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu perpetual dan periodik. Bedanya nanti akan ada di saat pencatatan persediaan atau inventory dan pada saat pencatatan cost of goods sold atau HPP atau BPP. Jadi, perbedaannya itu, kalau di perpetual, saat pencatatan persediaan itu akan dicatat setiap ada transaksi, mau itu transaksi pembelian atau penjualan. Sedangkan di metode periodik, itu persediaannya dicatat setiap akhir periode. Dan untuk pencatatan cost of goods sold-nya sendiri di metode perpetual, itu akan dicatat setiap ada transaksi penjualan. Jadi ketika ada transaksi penjualan di metode perpetual, itu pastinya nanti akan dicatat HPP-nya. Sedangkan di periodik, itu cost of goods sold-nya dicatat setiap akhir periode. Jadi bisa dibilang sendiri bahwa metode perpetual itu lebih rinci dibandingkan dengan metode pencatatan periodik. Untuk selanjutnya, itu ada term of payment atau TOP. Term of payment ini sendiri adalah syarat pembayaran antara kesepakatan penjual dan pembeli mengenai kapan dan bagaimana pembayaran suatu transaksi ini akan dilakukan. Jadi, contoh syarat pembayaran itu seperti ini. Ada 2/10. Ini cara bacanya. Berarti ketika dia berhasil membayar dalam kurun waktu 10 hari atau sebelum 10 hari tersebut, dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. N/30 ini adalah tenggat waktunya. Jadi pembeli ini harus melunasi seluruh pembayaran pembayaran itu maksimal di 30 hari ini. Jadi jatuh temponya. Untuk 1/5 ini sama kayak tadi cara bacanya, berarti dalam kurun waktu 5 hari ini ketika dia berhasil membayar utangnya dalam kurun waktu 5 hari dia akan mendapatkan diskon sebesar 1%. LOM ini sendiri adalah end of month, berarti jatuh temponya itu pada akhir bulan tersebut. Selanjutnya ada free on board atau FOB. FOB ini adalah istilah pengiriman yang menentukan kapan kepemilikan barang itu berpindah dari penjual ke pembeli. FOB ini juga nantinya berkaitan dengan siapa yang harus membayar biaya pengiriman. Jadi di sini FOB itu ada dua, FOB destination dan FOB shipping point. Ketika FOB destination itu berarti yang menanggung biaya pengiriman adalah penjual. Dan penjual ini ketika ada kerusakan barang di jalan atau misalkan kerusakan itu yang menanggung juga akan penjualnya. Kepemilikan barangnya itu berpindah ke pembeli saat barangnya itu sudah sampai di tujuan. Ketika FOB shipping point sendiri itu ketika selanjutnya ada free on board atau FOB. FOB ini adalah istilah pengiriman yang menentukan kapan kepemilikan barang itu berpindah dari penjual ke pembeli. FOB ini tuh berkaitan dengan siapa nantinya yang akan bertanggung jawab atas biaya pengiriman. Nah, FOB itu ada dua, ada FOB destination dan FOB shipping point. FOB destination ini ketika penjual yang membayar biaya pengirimannya, sedangkan FOB shipping point itu ketika pembeli yang membayar biaya pengiriman. Next, itu ada laporan keuangan di perusahaan dagang. Untuk laporan keuangannya sendiri itu hampir sama, sama dengan perusahaan jasa. Yang membedakan itu nanti ketika laporan laba rugi, itu nanti akan ada pendapatan penjualan, terus itu ada beban pokok penjualan juga, dan laba kotornya itu didapatkan dari pendapatan penjualan setelah dijumlahkan, dikurangin dengan beban pokok penjualan. Dan beban operasional ada juga, dan juga laba bersih. Terus itu ada laporan saldo laba. Saldo laba ini cara menceritahunya, yaitu saldo awal ditambah laba bersih dikurangi pengambilan pribadi atau prive atau juga dividen jika ada. Dan yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan yang berisikan aset seperti persediaan, kas, piutang, peralatan, dan juga ada liabilitas seperti utang dagang, utang jangka panjang, dan yang terakhir tentunya ada ekuitas.
Yang dimana nanti laporan posisi keuangan ini harus balance balance antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Karena pada dasarnya itu rumusnya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi nantinya harus balance. Terus yang terakhir itu adalah laporan arus kas, yang dimana berisikan dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Apa sih perbedaannya perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Ada 3 perbedaannya. Yang pertama itu di kegiatan utamanya. Kalau perusahaan dagang sendiri itu dia kegiatan utamanya membeli dan menjual barang dari persediaan mereka. Sedangkan perusahaan jasa sendiri lebih menyediakan layanan atau keahlian tertentu. Terus itu perbedaannya ada di persediaan. Kalau perusahaan dagang itu memiliki persediaan barang dagang, kalau jasa tidak memiliki persediaan. Karena yang mereka jual itu lebih ke jasa, sesuai dengan namanya. Terus yang terakhir itu ada di pendapatan. Kalau perusahaan dagang itu pendapatannya berasal dari penjualan barang, dan kalau perusahaan jasa itu pendapatannya berasal dari biaya jasa yang mereka tawarkan. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan konsep dari perusahaan dagang. Selanjutnya, saya akan langsung membuat jurnal umum hingga laporan keuangan di Excel. Sebelum itu, di sini sudah ada cowoknya. Di perusahaan jasa kemarin, ini adalah beberapa akun yang kita gunakan. Dan di perusahaan dagang ini akan ada akun baru. Ada beberapa, yaitu ada akun persediaan barang dagang, ada akun beban pokok penjualan atau HPP, ada akun beban akun penjualan, terus itu ada akun rater penjualan, ada akun penjualan barang dagang, dan juga ada akun potongan penjualan atau diskon penjualan. Sebelum itu, saya akan menggunakan rumus concatenate untuk menggabungkan dua kali untuk menggabungkan dua teks ini. Ini sama dengan concatenate, buka kurung, kita blok nomornya, cuanya dari atas sampai bawah, lalu koma, petik dua, jangan lupa di spasi biar ada jaraknya. Terus itu petik dua lagi, koma, kita blok keterangan akunnya dari atas sampai bawah, lalu buka tutup kurung, enter. Nanti akan otomatis keluar seperti ini. Untuk nge-adjust tabelnya biar sesuai dengan ukuran panjang hurufnya, biasanya saya suka pakai CTRL-A, baru tuh ALT-HOI. Nanti dia langsung mengikuti agar langsung rapi. Jangan lupa dikasih border. Oke, setelah coanya ini sudah, kita bisa langsung ke jurnal umumnya. Di sini saya sudah menyediakan beberapa bukti transaksi, di mana perusahaan dagang yang saya buat ini bernama PT Literasi Nusantara. Di sini ada surat penyetoran modal PT Literasi Nusantara pada tanggal 1 Maret, di mana pemiliknya ini menyetorkan modal ke perusahaan Literasi Nusantara pada tanggal 1 Maret 2025 berupa uang tunai sebesar 60 juta. Jangan lupa ketika semua bukti transaksi itu harus ada tanda tangannya agar jelas. Di sini penyetoran berupa uang tunai sebesar 60 juta. Berarti jangan lupa kasih tanggal dulu di penjurnalannya di akun debit berat. Oh ya, jangan lupa di jurnal umum kita harus mengisi menggunakan data validation. Caranya, pertama kita blok dulu dari atas sampai bawah di akun debit dan akun kreditnya. Kita ke data, lalu ke sini, data validation. Ketika sudah terbuka, kita pilih di sini, pilih yang list. Lalu source-nya ini kita ambil dari cowok yang sudah kita buat tadi. Kita blok sampai bawah, lalu pencet OK. Nah, jadi kita menggunakan data validation ini agar tujuannya supaya tidak ada kesalahan pas ngebuat buku besar nantinya. Di sini kita dari bukti transaksi yang tadi diketahui bahwa penyetoran berupa uang tunai sebesar 60 juta. Ketika uang tunai berarti di debit yang bertambah adalah akun kas. Lalu di akun kreditnya itu akan ada modal awal sebesar 60 juta. Jangan lupa di debit kredit ini juga diberi uh, rupiah menggunakan ini accounting formats. Di sini kita bisa pilih rupiah. Kita menggunakan ini biar dilihatnya lebih rapi. Kita cari rupiah, di sini ada rupiah Indonesia. Ini 60 juta, modalnya juga bertambah di kredit sebesar 60 juta juga. Keterangannya, penyetoran modal awal oleh pemilik uang tunai. Untuk akun terlibatnya sendiri, kita bisa menggunakan rumus if. Buka kurung, jika akun debit ini sama dengan 0, maka dia akan memilih akun kredit.
Jika tidak, dia akan memilih akun debit. Nanti akan muncul akunnya sesuai dengan nama akun yang di samping. Oke, jangan lupa kita lengkapi juga setiap tanggalnya, biar nanti saat pembuatan buku besar tidak ada yang blank. Kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini ada surat jalan dari PT Aksara Media untuk PT kita Literasi Nusantara. Di mana ini dia PT Aksara mengirimkan barang ke PT Literasi Nusantara. Berarti kita melakukan pembelian ke PT Aksara Media dengan pengiriman FOB Destination. Berarti ketika FOB Destination dia menanggung biaya pengirimannya itu penjual. Berarti yang menanggung biaya pengirimannya adalah PT Aksara Media. Di sini pada tanggal 1 Maret dia membeli koran 40 dengan majalahnya 10 pieces. Ini juga sudah lengkap dengan tanda tangannya. Kita lihat di sini ternyata masih invoice. Berarti kita sebagai PT Literasi Nusantara itu melakukan pembelian persediaan dengan masih berhutang dengan PT Aksara Media. Di sini nih syarat pembayarannya 2/9. Berarti kita akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika kita berhasil membayarkan utang kita dalam kurun waktu 9 hari. Untuk penjurnalannya sendiri berarti tanggal 1 Maret yang bertambah di debit adalah persediaan barang dagang. Karena barang dagangan kita bertambah jadi masuknya ke debit. Terus utang kita itu juga bertambah di kredit karena kita masih ngutang ke PT Aksara Media. Tadi itu nominalnya sebesar totalnya 900.000. 900.000. Untuk tangannya sendiri itu pembelian persediaan ke PT Aksara Media. Bisa kita drag juga ke bawah langsung. Jangan lupa dilengkapi tanggalnya. Dan biar enggak, ini lupa saya kasih border di sini biar rapi. Dikasih border juga. Oke, di sini untuk transaksinya sudah. Kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini ada retur pembelian yang dilakukan oleh PT kita, PT Literasi Nusantara, pada tanggal 5 Maret. Pada tanggal 5 Maret, kita mengajukan retur karena retur majalah sebanyak 5 pieces dengan harga satuannya itu 10.000 tadi karena melakukan retur karena kondisinya tidak sesuai sebesar 50.000. Ketika kita melakukan retur pembelian, maka ketika kita masih berutang dengan perusahaan tersebut, maka utang kita yang akan dikurangi oleh mereka. Jadi penjurnalannya itu nanti seperti ini. 5 Maret, di akun debitnya yang berkurang itu adalah utang dagang, dan yang di kreditnya berkurang persediaan barang dagang sebesar 50.000. Untuk keterangannya itu retur pembelian. Jangan lupa dilengkapi juga tanggalnya di sini. Oke, next ke transaksi berikutnya. Di sini dari kuitansi pembayaran yang diterbitkan oleh PT Aksara Media ke perusahaan kita, PT Literasi Nusantara. Jadi kita telah berhasil membayar hutang yang kita telah melakukan transaksi dari tanggal 1 Maret kemarin. Utangnya itu sebesar 850.000. Kenapa utangnya 850.000? Karena dari pembelian ini kita kan melakukan retur sebesar 50.000. Berarti yang harus kita bayarkan bukan 900.000 ini semuanya. Berarti 900 dikurang 50.000. Jadinya sisa utang kita 850.000. Ingat tadi kita mendapatkan diskon juga dari pembelian pembelian kepada PT Aksara Media. Itu diskonnya kita mendapatkan 2%. Jadi, eh, 850.000 ini kita kalikan dengan 2%. Maka diskon yang akan kita dapatkan itu sebesar 17.000. Jadi, sisa utang yang harus kita bayarkan kepada PT Aksara Media itu sebesar 833.000. Maka penjurnalannya itu seperti ini. Di debit, nanti itu yang berkurang adalah utang dagang pastinya. Utang dagang tetap kita catat sebesar 850.000.
Untuk di kreditnya, itu akan ada kas, karena kita membayar utang, pasti kas kita keluar. Dan juga ada persediaan dagang. Nah, kalau di metode perpetual, itu potongan eh, potongan pembelian, diskon pembelian, itu akan dicatat sebagai persediaan barang dagang kalau dari sisi pembeli. Di sini tadi kita sudah mengetahui bahwa diskon yang kita dapatkan sebesar 2%. Dan juga untuk kasnya sendiri berarti utang yang sudah kita punyai, kita kurangkan dengan diskon ini. Maka hasilnya yang akan kita keluarkan untuk membayar utang ke PT Aksara Media sebesar 833.000. Di sini untuk keterangannya itu pembayaran utang ke PT Aksara Media. Nah, di tanggalnya, maka itulah penjurnalannya. Lanjut ke transaksi selanjutnya tanggal 7 Maret. Di sini ada surat jalan lagi yang diterbitkan oleh PT Sinar Karya untuk PT kita Literasi Nusantara. Kita membeli persediaan barang dagang kepada mereka. Di sini FOB shipping point, ada invoice-nya berarti kita masih ngutang sama Sinar Karya ini. Di sini FOB shipping point berarti ketika FOB shipping point pembeli yang membayar beban angkutnya. Jadi nantinya akan kita catat di jurnal. Kita yang membayar beban angkutnya. Syarat pembayarannya di sini nggak ada diskon. Berarti penjurnalannya tanggal 7 Maret 2025, eh, sediaan barang persediaan barang dagang bertambah di debit tadi sebesar 900.000. Untuk yang di kredit berarti utang dagang, karena kita masih ngutang, berarti utangnya bertambah di kredit. Utang dagangnya juga sebesar 900.000. Terus karena tadi itu FOB shipping point, FOB shipping point berarti beban angkutnya kita catat sebagai persediaan kalau di perpetual. Sebagai dari sisi pembeli kita catat beban angkut pembeliannya sebagai persediaan barang dagang. Bertambah di debit tadi itu di sini ada buktinya, bukti resi pengirimannya dari Sinar Karya ke Literasi Nusantara sebesar 15.000. Berarti kita catat 15.000, yang dikredit itu yang berkurang pas. Jadi 15.000. Keterangannya di sini pembelian persediaan secara kredit PT Sinar Karya. Cek ke bawah. Terus itu untuk yang ini berarti membayar ongkos kirim secara tunai. Untuk transaksi tanggal 7 Maret sudah selesai. Ini 7 Maret 25. Next ke transaksi selanjutnya. Di sini ada kwitansi pembayaran. Nah, berarti kita sudah berhasil melunasi utang kita ke PT Sinar Karya. Ini kepada PT Literasi Nusantara, tanggal 12 Maret, pelunasan utang atas pembelian barang yang sudah diterima pada tanggal 7 Maret sebesar 900.000 tunai lunas. Berarti di sini tanggal 12 ya tadi. Ya, tanggal 12 Maret. 25. Kita udah berhasil membayar utang kita, berarti yang berkurang, utang dagang berkurang di debit, karena tadi itu kita nggak dapat diskon, berarti langsung aja kas. Lunasan sebesar 900.000. Jadi ini adalah penjurnalan ketika kita membayar utang tanpa diskon. Kalau ini tadi itu kan pakai diskon pelunasannya. Ini jurnalnya tanggal 6. Ini jurnal tanggal 12 itu adalah pelunasan utang tanpa diskon. Di sini untuk keterangannya itu membayar utang. Sinar Karya. Ini jurnal tanggal 12 Maret. Next ke transaksi selanjutnya. Ini ada invoice yang kita terbitkan untuk PT Jaya Lestari. Berarti kita melakukan penjualannya. PT Literasi Nusantara, kita melakukan penjualan ke PT Jaya Lestari. Ada invoice untuk mereka, berarti PT Jaya Lestari itu membeli novel seharga 170.000. Berarti mereka masih ngutang ke kita.
Di sini juga informasi pembayarannya itu 1/6 dan juga pembayarannya itu FOB shipping point. Di sini berarti kita penjurnalannya tanggal 17 Maret 25 itu yang bertambah di debit, sorry, kok tanggal 17, tanggal 13. Tanggal 13 Maret yang bertambah di debit itu piutang dagang karena tadi PT-nya masih ngutang ke kita sebesar 170.000. Untuk yang dikreditnya itu berarti penjualan karena kita menjual barang persediaan kita. Penjualan barang dagang kita berhasil menjual dengan harga 170.000. Keterangannya di sini penjualan kepada PT Jaya Lestari. Selanjutnya, sudah saya jelaskan juga di konsepnya tadi, ketika kita melakukan penjualan, berarti kita juga harus mencatat HPP-nya. Di sini ada bukti pengeluaran barang. Di sini bukti pengeluaran barang, harga asli novel kita itu yang kita HPP-nya itu 15.000. Harga jual kita 17.000. 15.000 ini didapatkan dari tadi kita membeli novel dengan harga 15.000. Maka HPP-nya juga kita tulis 15.000. Tadi 10 ya, 10 pieces berarti totalnya 150.000. Jangan lupa setiap ada penjualan di metode perpetual harus kita tulis HPP-nya atau beban pokok penjualannya. Beban pokok penjualannya di kreditnya sendiri ada persediaan barang dagang karena persediaan barang dagang kita berkurang. Jadi karena kita jualkan berarti dicatat di kredit sebesar 150.000. Ini beban pokok, namanya beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini juga. Oh ya, tadi di bukti penjualannya, di bukti transaksinya ini, informasi pembayarannya itu FOB shipping point. Berarti kita sebagai penjual tidak membayar ongkos kirimnya. Jadi yang membayar ongkos kirimnya itu si PT Jaya Lestari, karena shipping itu berarti pembeli yang membayar. Lanjut ke transaksi selanjutnya, pada tanggal 16 Maret ini terjadi retro penjualan dari PT Jaya Lestari ini melakukan retro penjualan ke kita, PT Literasi Indonesia. Maka itu penjualannya tadi tanggal 16 Maret, tanggal 16 Maret, jadi retur penjualan. Berarti yang di debit itu adalah retur penjualan, dan yang di kredit itu piutang dagang, karena piutang dagang kita berkurang. Karena kita memotong utang dari PT, PT, eh, PT Jaya Lestari, karena terjadi retur penjualan, maka kita memotong utangnya mereka, otomatis kalau dari sisi kita, piutangnya yang berkurang. Tadi itu sebesar retur penjualannya 34.000. Di sini kita bisa kasih keterangan retur penjualan dari PT Jaya Lestari. Selanjutnya, ketika terjadi retur penjualan, itu sama, kita juga harus mencatat BPP-nya, beban pokok penjualan, dan juga persediaan barang dagangnya. Ini ada bukti pengembalian barang besar 2 pieces seharga 15.000, maka totalnya 30.000. Maka kita juga harus mencatat yang di debit itu adalah persediaan barang dagang. Kenapa di debit? Karena persediaan barang dagangnya itu balik lagi ke kita. Otomatis bertambah lagi di gudang kita sebesar 30.000. Di kreditnya itu ada beban pokok penjualan sebesar 30.000 juga. Sini keterangannya jangan lupa kita drag. Untuk transaksi selanjutnya, ini ada kwitansi pembayaran di mana PT Jaya Lestari ini pada tanggal 17 Maret sudah berhasil melunasi hutang atas pembelian barang yang sudah diterimanya pada tanggal 13 Maret tadi. Tadi kan kita memberikan diskon ke PT Jaya Lestari sebesar 1%. Berarti tadi itu 170.000 hutangnya. Terus itu
Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 17 Maret, ini PT Jaya Lestari berhasil melunasi hutangnya kepada kita. Berarti kan tadi invoice-nya, di invoice-nya tadi, itu kita memberikan diskon, kalau nggak salah. Ya, kita memberikan diskon sebesar 1% ke PT Jaya Lestari ini. Berarti untuk penjurnalannya sendiri, kalau dari kita POV penjual, yang di debitnya itu nanti ada kas, terus ada juga potongan penjualan. Kalau kita sebagai penjual, itu kita menulisnya potongan penjualan. Kalau tadi kan kita dapat sebagai pembeli dapat potongan penjualan, kita tulisnya sebagai persediaan barang dagang. Tapi kalau kita sebagai penjual, kita tulis sebagai potongan penjualan di debit. Untuk di kreditnya itu berarti piutang dagang. Karena piutang dagang itu berkurang. Tadi piutang kita itu 170, tapi kan ada letter penjualan sebesar 34.000. Maka piutang dagang kita sisa 136.000. 136.000 ini kita kalikan tadi dengan diskonnya sebesar 1%. Maka diskon yang akan kita dapatkan itu sebesar 1.360. Mohon maaf ini tadi salah penempatannya, harusnya di kredit. Berarti pas yang kita keluarkan itu nantinya 136.000 ini dikurang dengan diskon. Berarti kas yang akan kita keluarkan itu sebesar Rp134.640. Untuk keterangannya sendiri, ini kita kasih PT Jaya, PT Jaya Lestari, kasih 13 Maret. Oke, jurnal tanggal 17. Untuk transaksi selanjutnya. Di sini ada kwitansi pembayaran yang diterbitkan oleh PT kita Literasi Nusantara ke PT Abadi. Di sini PT PT Abadi ini melakukan pembelian ke kita. Berarti kita melakukan penjualan ke mereka. Dia membeli majalah 5 pieces harga 10.000. Harga jualnya itu kita berikan sebesar 14.000 di sini. 14.000 sejumlah 5 pieces, berarti totalnya 70.000. Ini mereka melakukan pembelian secara tunai. Jadi, untuk di penjurnalannya sendiri, itu tadi tanggal 31 Maret 25, di debitnya itu berarti kas kita bertambah karena mereka, PT Abadi, itu melakukan pembelian secara tunai. Yang bertambah di debit itu kas, yang berkurang di kredit itu berarti persediaan barang dagang kita, karena kita menjual. Tadi sebesar 70.000. 70.000. 14.000 ini adalah harga jual kita. Selanjutnya, ketika kita melakukan penjualan, jangan lupa untuk mencatat HPP, BPP-nya. HPP-nya itu 10.000. Ini keterangannya jangan lupa penjualan barang dagang, penjualan persediaan ke PT Abadi secara tunai. Dan mereka membayarnya tunai. Terus itu di sini kita harus mencatat HPP atau BPP-nya, beban pokok penjualan. Untuk di kreditnya itu berarti yang berkurang persediaan barang dagang. Oh ya, mohon maaf untuk di sini saya salah karena harusnya di sini penjualan. Berarti akun karena kita telah melakukan penjualan, berarti yang dikredit itu penjualan barang dagang. Berarti kas terhadap penjualan barang dagang. Sedangkan persediaan barang dagangnya sendiri dicatat di kredit ketika kita mencatat beban pokok penjualannya. Tadi beban pokok penjualannya itu sebesar 50.000. Persediaan 50.000, ini juga 50.000. Untuk keterangannya jangan lupa. Dan tadi itu di sini ada bukti resi pengiriman, di mana ditulis bahwa ini adalah FOB destination, di mana berarti kita yang membayar ongkos kirim untuk pengiriman barang ke PT Abadi tadi. Berarti kita mencatat di jurnalnya
Ini sebesar 10.000, destination berarti kita penjual, kita yang mencatat. Kita mencatat sebagai beban angkut penjualan. Yang pertama di debit adalah beban angkut penjualan, dan di kredit itu kas, karena kita membayar beban angkutnya itu secara tunai. Sebesar 10.000 tadi. Bayar ongkir. Bayar ongkos kirim secara tunai. Sini jangan lupa kita taruh juga tanggalnya, kita lengkapin. Ini juga jangan lupa kita drag akun yang terlibat hingga bawah. Ini adalah transaksi yang terakhir, maka inilah kurang lebih bagaimana penjurnalan di perusahaan dagang. Kita bisa cek di sini apakah sudah balance, gunakan rumus SUM 64265. 64265. Sini kita bisa gunakan sum lagi, memastikan apakah sudah balance. Ini sudah balance ya. Berarti ini adalah kurang lebih bagaimana penjurnalan di perusahaan dagang. Selanjutnya, ketika jurnal umumnya udah selesai, kita langsung lanjut ke buku besar. Kayak tadi jurnal umumnya udah, selanjutnya kita bikin buku besarnya. Pakai pivot table, di sini kita masuk ke menu insert, baru ke pivot table. Untuk table range-nya, kita pilih dari jurnal umum. Di blok dari tanggal ini terus sampai ke bawah. Baru, oke. Untuk buku besar sendiri itu kita memerlukan tanggal. Terus itu ada keterangan, ada akun terlibat. Terus itu ada debit sama kredit. Untuk akun terlibat itu dimasukin ke filters. Terus untuk tampilannya lebih bagus, kita bisa ke menu desain. Di desain ini kita eh, ke subtotal, terus do not show subtotal, terus itu ke report layout. Ini pilih yang show in tabular form. Nah, ini udah lebih rapi. Kita bisa rapin lagi pakai ALTHOI. Terus itu di sini untuk per masing-masing akunnya bisa langsung kita filter di sini. Ini kas dulu. Terus oke. Jangan lupa kasih rupiah biar tampilannya lebih rapi juga. Di sini langsung kita cari rupiahnya. Oke. Tentunya di setiap buku besar itu tiap akun pasti akan ada saldo akhirnya. Untuk mencari saldo akhirnya di sini bisa kita ke pivot table analysis lagi, terus kita ke field fields items, terus ke calculated fields. Di sini bisa kita kasih namanya saldo debit. Setelah diberi nama saldo debit, baru di formulanya bisa kita tulis sama dengan if jika jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit jika tidak nol. Ini tinggal kita klik OK. Nah, terus nanti di sini bakal otomatis muncul saldonya. Terus kita bikin lagi yang kredit juga. Fields item, calculated fields. Di sini bisa kita kasih nama saldo saldo kredit. Terus untuk formulanya bisa kita pakai if lagi sama dengan if. Itu kebalikannya aja, tinggal jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit. Jika tidak, maka nol. Oke. Nah, berarti saldo akhir pada akun kas ini ada di debit. Karena bisa juga dilihat di sini total debitnya itu lebih besar daripada total kredit. Jika total debit itu lebih besar daripada kredit, itu pasti saldo akhirnya akan ada di debit. Karena saldo akhir itu berada pada nominal di akun yang paling besar. Ketika debit ketemu kredit maka dikurang, ketika debit ketemu debit ditambah, ketika kredit bertemu kredit juga ditambah. Jadi ini buku besarnya, tinggal kita copy paste aja untuk akun-akun yang lainnya. Usahakan untuk paste-nya ke samping aja, nggak usah ke bawah. Ini tinggal kita bikin untuk masing-masing akun. Ini ada piutang dagang, terus ada persediaan barang dagang, terus di sini beban pokok penjualan. Pastikan semua akun itu ada, jangan sampai ada yang terlewat. Terus utang dagang, terus ada modal, ada retro penjualan,
terus penjualan barang dagang, lalu potongan penjualan, terus ada beberapa angkut kan jualan. Oke, jadi ini seluruh akun udah dimasukkan, ini dia buku besarnya untuk perusahaan PT Literasi Nusantara. Selanjutnya, kita akan membuat neraca saldo. Untuk neraca saldo sendiri, bentar saya bikin dulu judulnya. Untuk neraca saldo sendiri itu juga kita akan menggunakan pivot table. Dari pivot table yang ada di buku besar tadi bisa langsung kita paste aja. Sini kita copy dulu, lalu kita paste. Bedanya kalau di neraca saldo itu, kita ke field list dulu. Ketika di neraca saldo kita tidak memerlukan tanggal, terus kita juga tidak memerlukan keterangan, debit kredit juga tidak perlu. Kita hanya perlu akun terlibat, terus ada yang saldo debit sama saldo kredit. Terus itu akun terlibat ini bisa kita taruh di rows. Di sini memang tidak ada langsung sumnya, jadi kita harus sum manual di sini. Sama dengan sum, lihat totalnya, tinggal kita sum, enter, terus itu ini sum juga, kita drag dari atas sampai bawah, enter. Oke, jadi di sini neraca saldonya udah balance, Eh, tinggal dirapiin lagi aja. Ini neraca saldo PT Literasi Nusantara. Jadi kalau kita udah buat neraca saldo, di sini kita bisa bikin laporan laba ruginya. Selanjutnya kita bisa langsung bikin laporan laba rugi. Laporan laba rugi PT Nusantara untuk periode yang berakhir pada 31 Maret. Untuk di laporan laba rugi sendiri akan memuat pendapatan. Pendapatannya kita tulis dulu di sini. Pendapatan. Sini pendapatan itu berasal dari penjualan, terus itu ada potongan penjualan juga sama retur penjualan. Ini bisa kita copy dulu. Ini terus itu ada retur penjualan sama potongan penjualan. Lalu untuk mencari nominalnya, di sini saya menggunakan rumus sum product. Sum product itu kita buka kurung 2 kali, lalu untuk array-nya kita ambil dari nama akun ini. Lalu jangan lupa untuk di string. Cara string itu fn f4. Gunanya apa? Biar saat kita mempaste di selanjutnya itu nanti nggak bakal berantakan. Jadi harus di string. Terus itu habis di string, apa yang mau kita cari? Kita pengen cari penjualan barang dagang. Berarti kita pilih ini, penjualan barang dagang, karena kita ingin mencari nominal penjualan barang dagang itu. Terus tutup kurung, lalu dikali nominalnya, buka kurung lagi, nominalnya kita ambil dari saldo debit terlebih dahulu, jangan lupa di string lagi, lalu eh, ditambah, ditambah dengan saldo kredit, jangan lupa di string, lalu tutup kurung 2 kali, enter. Nah, di sini muncul nominalnya 240.000. Kita bisa cek lagi di neraca saldo untuk memastikan apakah sudah benar. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan rumusan produk untuk mencari nominal dari masing-masing akun ini. Oke, rumusan produk. Terus itu buka kurung 2 kali. Di sini untuk array-nya kita ambil dari akun ini, akun yang terlibat. Jangan lupa untuk menggunakan string dengan cara fn f4 agar rapi dan tidak berantakan, agar posisinya itu tetap. Terus itu setelah kita pilih array-nya, kita mau mencari akun apa? Kita di sini ingin mencari yang penjualan barang dagang. Dari akun ini, dari akun yang terlibat, kita hanya ingin mencari akun penjualan barang dagang. Lalu habis itu tutup kurung kali buka kurung lagi, nominalnya kita dapatkan dari saldo debit. Jangan lupa di string juga FNF4, lalu FNF4, lalu ditambah dengan yang saldo kredit juga. Jangan lupa FNF4 untuk string. Terus tutup kurung 2 kali. Maka ini langsung bisa kelihatan di sini hasilnya 240.000 sesuai dengan di neraca saldo. Jangan lupa untuk mengeceknya
dua kali karena agar memastikan nominalnya sama. Lalu di sini kita bisa langsung copy paste. Di sini kenapa kosong? Karena tadi saya bikin di tabel sini. Dia tidak akan mengikuti ketika saya bikin di tabel sebelah sini. Jadi tinggal kita ganti aja. eh, Sini kita ingin cari yang retur penjualan. Lalu tinggal kita enter, hasilnya sama 34.000. Lalu tinggal kita paste lagi buat yang potongan penjualannya. Dan nominalnya udah sesuai. Untuk retur penjualan dan potongan penjualan harus kita tambahkan terlebih dahulu. Ini hasilnya 35.360. Selanjutnya dari pendapatan penjualan ini, penjualan barang dagang, tinggal kita kurangin dengan ini hasil penjumlahan dari retur penjualan dengan potongan penjualan, maka nanti akan ketemu penjualan bersih. Ini bisa langsung kita eh, cari aja. Ini kurang dengan ini. Maka penjualan bersihnya itu nominalnya 204.640.000. Selanjutnya, kita akan mencari. Selanjutnya, kita udah ketemu penjualan bersih. Oke, jadi di sini udah ketemu penjualan bersihnya. Untuk mencari laba kotornya, maka kita harus memasukkan akun beban pokok penjualan. Di sini kita tinggal copy aja, tinggal kita masukin di sini, di paste. Untuk nominalnya, kita bisa copy rumus produk yang tadi. Maka di sini langsung muncul 170.000 sama nominalnya. Lalu, di sini kita langsung bisa tulis laba kotor. Sorry. Jadi kita langsung bisa tulis laba kotor. Laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan. Maka hasilnya akan ketemu sekarang 170.000, maka hasilnya 34.640. Lalu kita di sini bisa menambahkan lagi, kita harus mencatat lagi beban operasional. Untuk mendapatkan laba bersih, kita harus masukin dulu beban operasionalnya. Di sini beban operasionalnya itu cuma ada beban angkut penjualan. Maka tinggal kita paste di sini. Untuk rumusnya, kita bisa copy lagi dari sum produk yang tadi. Nominalnya sama, 10.000. Kalau udah, tinggal kita cari laba bersihnya. Laba bersih ini diperoleh beban uh, dari beban operasional tadi, laba kotor. Laba kotor tadi dikurangi dengan beban operasional, maka akan ketemu laba bersih. Maka inilah keuntungan bersih kita sebesar 24.640. Ini kita buat dulu biar kita tahu. Dan jangan lupa ini dirapikan. Maka inilah laporan laba rugi untuk PT Literasi Nusantara periode yang berakhir pada 31 Maret. Setelah laporan laba rugi, kita akan membuat laporan saldo laba. Ini tinggal kita copy aja sih dari sini. Ini bisa langsung kita paste, kita ganti laporan saldo laba. Untuk di laporan saldo laba sendiri, kita harus memasukkan saldo laba pada awal bulan. Berhubung ini perusahaannya baru didirikan, sehingga untuk saldo laba 1 Maret itu tidak ada, maka di sini tinggal kita kasih 0. Selanjutnya, itu kita ditambah dengan laba bersih. Laba bersih tadi sudah kita cari dan nominalnya segini 24.640. Nih, terus itu jika sudah bisa dikurangi dengan prive atau dividen. Berhubung di sini nggak ada prive ataupun dividen, maka kita nggak usah kurangin. Tinggal kita tulis 0.
Lalu kita bisa memperoleh hasil saldo laba 1 Maret. Ini ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan privat atau dividen. Maka inilah saldo laba untuk periode yang berakhir pada 31 Maret di PT Literasi Nusantara. Selanjutnya laporan saldo laba udah. Lanjut kita ke laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini nantinya akan memuat aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Ini kita copy dulu dari sini. Tinggal kita ganti laporan posisi keuangan. Dan untuk laporan posisi keuangan ini untuk yang untuk periode yang berakhir pada 31 Maret. Untuk selanjutnya, ini laporan posisi keuangan, dan di sini kita ganti jadi untuk periode uh, pada akhir 31 Maret. Kenapa untuk akhir 31 Maret? Karena di laporan posisi keuangan ini itu ada utang, di mana ketika di laporan keuangan lainnya, itu nggak akan lanjut ke bulan selanjutnya. Tapi kalau laporan posisi keuangan ini pastinya akan lanjut ke bulan-bulan selanjutnya. Lalu di sini kita bisa tulis ada aset. Aset ini berupa kas. Di sini ada kas, ada piutang, ada persediaan barang dagang. Nah, kita copy. Kasnya tinggal kita copy dari sini sam produknya 28446. Udah benar, tinggal kita paste lagi ke bawah. Nominalnya udah sesuai. Maka kita harus hitung lagi total dari aset yang kita miliki. Tapi tinggal kita sum aja. Ini hasilnya 60.024.640. Selanjutnya aset udah, lanjut ke liabilitas. Liabilitas di sini cuma ada utang dagang doang. Yang kita copy, paste, lalu kita ambil dari rumusan produk tadi, kita enter. Udah, nggak ada utangnya. Terus itu total liabilitas. Ini bisa langsung oke. Lalu setelah liabilitas sudah, sisa ekuitas. Ekuitas di sini kita harus kasih saldo saldo laba. Ini tulis dulu saldo laba. Lalu uh, menengah ini 24.640. Terus itu ekuitas tentunya ada modal. Ini modal, tinggal pakai rumus yang sum produk juga. 60 juta. Lalu kita tinggal totalin. Total liabilitas. Untuk totalinnya tinggal pakai rumus sum. Lalu lanjut total dari ekuitas ditambah liabilitas. Ini kita tambah. Maka hasilnya 60 juta 24.640. Hasilnya sudah balance dengan total aset. Ini juga sesuai dengan rumusnya yang dimana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Maka ini udah benar ya laporannya. Tinggal kita kasih border. Oke.
Jadi ini untuk laporan posisi keuangan ya. Untuk video tentang perusahaan dagang, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata dan semoga video saya dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih semuanya. Dadah.